Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan jasmani rohani, kenikmatan secara zahir dan batin sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa pada malam 29 ini. Moga-moga ibadah puasa kita selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai a'malus sholihah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga Allah SWT tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan beliau lah sehingga kita sekalian sebagai umatnya moga-moga mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yakni lewat ajaran agama Islam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis dari Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari, ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilni al-jannah." Seorang laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pertanyaannya? Ya Rasul, berilah kabar kepada aku amalan yang akan mampu memasukkan diriku ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yubaidni minan nar, dan amalan yang akan mampu menjauhkan diriku dari api neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Rasulullah menjawab ini adalah merupakan jawaban yang secara langsung. Kalau kamu ingin dirimu itu dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ta'budullah. Kamu harus beribadah kepada Allah. Maka sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lauddin. Manusia itu tidak diperintah kecuali manusia itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar Rasulullah mengatakan ta'budullah wa la tusyriku bihi, beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali manusia itu musyrik. Maka ketika Kiai Luqman memberikan wejangan kepada generasinya, kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wahai anakku, aqimis sholat, dirikan sholat, ya. Perintahlah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Ini adalah ungkapan beliau Luqman kepada anak-anaknya. Jadi mewanti-wanti generasinya itu harus generasi yang melakukan sholat dengan baik. Jadi apalagi manusia itu hidupnya itu adalah hanya sementara di muka bumi ini. Termasuk ya Luqman dalam firman yang lain bahwasanya ya Luqman selalu mewanti-wanti anaknya jangan sampai melakukan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Syirik itu merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah kecuali bertobat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah, kemudian Rasulullah menjelaskan seperti itu, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
Sebab salah satu dosa besar adalah orang yang sudah berani menantang Allah, orang yang sudah berani melakukan syirik kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah tuqimus shalah. Kata Rasulullah, mesti setelah beribadah kepada Allah, tidak melakukan syirik, kemudian lalu menjalankan sholat. Makanya awwalu ma yuhasabil abdu, amalan yang akan dihisab pertama kali, amalan seorang hamba adalah sholat. Idza saluhat saluha sairu amali, wa idza fasadat fasadat sairu Allah wa ya sholat. Jika sholatnya baik, maka yang lain akan lolos. Tapi jika sholatnya itu rusak, bejat, apalagi nggak pernah sholat, maka amalnya akan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Rasulullah mengatakan wa tuqimus shalah. Kemudian berikutnya tuti zakat. Kemudian kamu keluarkan zakat. Zakat ini dimensi sosialnya tinggi. Ya, zakat ini zakat mal, kemudian ada zakat fitrah. Keluarkan zakatmu, keluarkan sebagian rizki yang kamu miliki untuk dizakati. Sebab zakat ini akan menjadi penghalang manusia akan masuk surga gara-gara dia tidak membayar zakat. Loh, Pak, kalau berarti orang yang punya duit akeh miliaran terus gak dizakati itu jadi penghalang masuk surga? Jelas, iya. Oh, ini perintahnya Nabi Muhammad. Kalau orang itu pengen ciri-ciri masuk surga, pertama mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah tanpa pamrih, ikhlas, mukhlishina lahuddin. Jadi jangan sampai orang itu masuk surga tapi dia tidak menjalankan perintah Allah, dia melakukan syirik kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dia nggak pernah sholat nang di dalane swarga niku Gusti Allah, nggak ada. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat, keluarkan zakat. Zakat ini adalah dimensi sosial yang akan mampu menggerakkan ekonomi umat, akan mengurangi nilai kemiskinan dan kefakiran di tengah-tengah peradaban dunia. Makanya ketika ada cobaan ujian apapun, maka ujian itu akan diringankan oleh banyaknya orang-orang yang punya kemampuan rezeki, orang yang punya duit. Nah, ini dimensi sosialnya tinggi. Maka Rasulullah pun juga menjelaskan dalam hadis yang lain, al-jannatu mustaqun ila arba'atin nafarin. Surga itu akan selalu merindukan kepada 4 kelompok. Yang pertama, talil Quran, membaca Quran. Ayo, mumpung puasa kurang 2 hari, sekarang puasa Kamis malam Jumat. Hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2020. Ini mumpung kesempatan emas kita, ya Allah. Tinggal sedikit, tinggal di injury time puasa-puasa kita. Maka tahlil Quran, baca Quran itu dengan baik. Hayati nilai Quran, hayati tafsirnya. Ya Allah, insya Allah bernilai ibadah. Kemudian wa hafidhul lisan, ayo dijaga lisan kita. Kalau nggak bisa bicara baik, lebih baik diem, ya. Ini lebih selamat. Syukur-syukur kita mau berzikir. Lisan kita use for zikr, gunakan untuk zikr kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lisan yang dihiasi, ditelesi dengan zikir, insyaallah akan mendapatkan keselamatan. Wa mut'imul ji'an, kemudian surga akan mencintai orang-orang yang selalu memperhatikan orang-orang lapar. Di tengah kehidupan masyarakat yang begini ini, mendekati hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah ini, kebetulan ini banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ringankan beban mereka-mereka yang kurang mampu
maka termasuk tanggung jawab negara untuk berikan dana jaminan sosial, jadi yang disebut JPS, karena dampak COVID-19 ini luar biasa. Banyak orang yang tidak kerja, banyak orang yang kekurangan, maka ayo saling bantu membantu. Insya Allah subhanahu, moga-moga cepat menghilangkan penyakit corona dari bumi Indonesia yang kita cintai ini, sehingga menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rakyatnya akan beribadah kepada Allah, menjauhkan dari maksiat, kemudian banyak zikir kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahannya manusia. Jadi manusia bersimpul di hadapan Allah SWT. Ini kata Rasulullah yang mut'imul jian, konsepnya adalah konsep terhadap untuk memberikan sumbangsih terhadap orang-orang yang tidak mampu, orang yang kelaparan. Kemudian yang terakhir adalah sha'imin fi syahr Ramadan, puasa Ramadan kita jaga, yang tidak akan lama lagi kita akan diakhiri, ya, bulan Ramadan ini 1441 Hijriah ini akan berakhir sebentar lagi, tidak akan lama. Kita akan ditinggalkan oleh puasa tahun ini, maka para malaikat banyak yang menangis. Banyak malaikat itu banyak menangis karena apa? Karena diskon azab bagi ahli kubur itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep yang keempat atau yang berikutnya adalah wasilaturrahim. Jadi seorang laki-laki yang tanya kepada Rasulullah tadi adalah, ya Allah, berikan aku kabar bahwasanya kabar bagaimana amalan apa yang akan mampu memasukkan diri ke dalam surganya Allah dan diselamatkan dari siksa nerakanya Allah. Tadi sudah saya ulas, di depan saya ulang lagi, ya, ta'budullah, sembahlah Allah, ngabdiyo ning Gusti Allah, wala tusyrik bihi syai'a, jangan coba-coba memusyrikan Allah, memusyrikan Allah, mensekutukan Allah. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah wa tuqimus shalah, rajinlah sholat jamaah, sholat bersama keluarga. Kemudian waktu di zakat, berikan zakatmu karena kekayaan yang kamu miliki itu ada nilai-nilai zakat yang wajib kamu keluarkan, 2,5%-nya, nisabnya emas 93,6 gram, dihitung sesuai dengan harga emas pada saat ini. Kita berikan, jangan medit, karena kemeditan itu pasti akan berdampak pada kekayaan dimiliki oleh seorang itu. Kemudian yang terakhir wasilaturrahim. Biasanya namanya hari raya itu pasti ada silaturahmi, artinya menyambung, minta maaf kepada saudara-saudara kita. Kalau anjuran pemerintah tahun ini katanya nggak boleh mudik, ya, jadi tujuannya mungkin pemerintah ini tujuannya baik untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kita positif thinking aja, semuanya itu ada hikmah yang harus kita ambil. Karena itu jangan melupakan silaturahmi. Seandainya yang jauh, maka sekarang ada alat komunikasi dengan WA atau WhatsApp, kita minta maaf, atau video call, itu sekarang bisa kita lakukan untuk sementara waktu. Di kesempatan yang lain bisa kita sambung kembali, karena menyambung tali silaturahmi banyak manfaat dan banyak untungnya. Insya Allah yang pertama itu akan mampu menengok saudara-saudara kita, karena juga diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, menyambung tali silaturahmi ini penting. Kemudian insya Allah akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang ketiga akan diberi rezeki yang melimpah. Maka silaturahmilah, jangan sampai memotong silaturahmi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.